Assalamualaikum. Hai anak-anak kelas 11 IPS, ketemu lagi dalam mata pelajaran PPKN. Sekarang kita akan membahas tentang kasus pelanggaran HAM. Sekarang perhatikan dua gambar berikut ini. Lihat gambar pertama. Ada seorang siswa yang sedang dikeroyok oleh temannya. Apakah itu termasuk pelanggaran HAM? Lihat gambar kedua. Ada pelarangan sekolah bagi orang miskin. Apakah itu pelanggaran HAM? Ya, betul. Kedua gambar itu termasuk contoh pelanggaran hak asasi manusia. Sebelum itu, kita lihat apa sih yang dimaksud dengan pelanggaran HAM. Di Indonesia, Undang-Undang tentang HAM diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Di sana disebutkan dalam pasal 1 bahwa yang dimaksud dengan pelanggaran HAM adalah segala tindakan pelanggaran kemanusiaan baik dilakukan oleh individu maupun oleh institusi negara atau institusi lainnya terhadap hak asasi manusia. Pelanggaran HAM yang sifatnya umum. 1. Pembunuhan massal. 2. Penyerbuan. 3. Penahanan dan penyiksaan. 4. Perkosaan dan penghamilan paksa. 5. Penculikan dan penghilangan paksa. Pelanggaran HAM menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000, yang pertama adalah kejahatan genosida. Yang dimaksud dengan kejahatan genosida, setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok, ras, kelompok etnis, kelompok agama, dengan cara membunuh anggota kelompoknya, mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap anggota-anggota kelompok, menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan kemusnahan, baik secara fisik maupun mental. Nah, ini adalah contoh kejahatan genosida, di mana digambarkan terjadinya pemusnahan massal terhadap manusia. Kemudian yang termasuk pada pelanggaran HAM berat lainnya adalah kejahatan terhadap kemanusiaan. Yang dimaksud dengan kejahatan terhadap kemanusiaan adalah salah satu perbuatan yang dilakukan sebagian dari serangan yang meluas dan sistematik yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil. Contohnya pembunuhan, pemusnahan, perbudakan, pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa, atau perampasan kemerdekaan, kebebasan fisik secara sewenang-wenang. Nah, ini adalah contoh kejahatan terhadap kemanusiaan. Dilihat di gambar, ada seorang manusia yang disiksa oleh manusia lainnya secara brutal. Nah, genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan merupakan contoh pelanggaran HAM berat. Adapun yang termasuk contoh pada pelanggaran HAM ringan, misalnya adalah membuang sampah sembarangan, kemudian membuli teman, atau berkata kasar terhadap orang lain. Sementara itu, yang menyebabkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia menurut Profesor Baharudin Lopa, sarjana hukum adalah 1. Adanya kebiasaan dari pihak yang memiliki wewenang dan kekuasaan untuk menyalahgunakan wewenangnya. 2. Masih kentalnya budaya eueuh pakewuh yang membuka terjadinya peluang pelanggaran HAM sehingga penegakannya terganggu. 3. Law enforcement atau masih lemahnya dan seringkali
hukum bersikap diskriminatif. 4. Adanya kecenderungan pada pihak-pihak tertentu, terutama yang memiliki kewenangan dan kekuasaan, tidak mampu saling mengekang. Sementara itu, penyebab pelanggaran HAM secara umum ada dua. Yang pertama adalah faktor internal, yaitu dorongan untuk melakukan pelanggaran HAM yang berasal dari diri pelaku si pelanggar HAM itu sendiri. Di antaranya adalah sikap egois atau terlalu mementingkan diri sendiri. Yang kedua, rendahnya kesadaran HAM. Yang ketiga, sikap tidak toleran. Ketiga sikap itu mengakibatkan adanya pelanggaran HAM. Yang kedua, faktor eksternal, yaitu terjadinya pelanggaran HAM karena adanya faktor di luar diri manusia yang mendorong seseorang atau sekelompok orang untuk melakukan pelanggaran HAM. Yang termasuk faktor eksternal adalah penyalahgunaan kekuasaan. Kedua, ketidaktegasan aparat penegak hukum. Ketiga, penyalahgunaan teknologi. Dan keempat, adanya kesenjangan sosial dan ekonomi yang cukup tinggi. Sekarang kita lihat kasus-kasus pelanggaran HAM yang pernah terjadi di Indonesia. Yang pertama adalah peristiwa Tanjung Priuk. Yang kedua, kasus Marsina. Kemudian ada kasus penganiayaan wartawan Udin, kasus peristiwa Trisakti dan Semanggi, kemudian kasus pembunuhan Munir. Nah, setelah mempelajari materi tentang pelanggaran HAM, maka kita bisa garis bawahi bahwa yang menjadi hak dan kewajiban dalam pelaksanaannya harus seimbang. Maka kita bisa menyimpulkan bahwa yang dimaksud dengan hak merupakan semua hal yang kita peroleh atau dapatkan. Hal tersebut dapat berbentuk kewenangan atau kekuasaan untuk melakukan sesuatu. Kemudian, setiap hak yang diperoleh merupakan akibat dari dilaksanakannya kewajiban. Sedangkan kewajiban adalah segala sesuatu yang harus kita laksanakan dengan penuh tanggung jawab. Maka, hak dan kewajiban asasi manusia merupakan dua hal yang saling berkaitan. Keduanya memiliki hubungan kausalitas atau hubungan sebab. Intinya, seseorang mendapatkan haknya karena kewajibannya sudah dipenuhi. Itulah sedikit materi dari Ibu tentang kasus pelanggaran HAM. Selebihnya ada di Classroom. Untuk tugas, nanti Ibu kirim lewat Classroom. Terima kasih.